Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan saya Riksa Alam Buanawati, mahasiswi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Administrasi Publik Universitas Pasundan Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sedikitnya atau secara ringkas mengenai hubungan administrasi negara dan studi perbandingan atau studi komparatif. Nah, teman-teman, sebelum lebih jauh kita membahas tentang hubungan antara administrasi negara dengan studi perbandingan, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa sih definisi dari administrasi publik atau administrasi negara itu sendiri. Nah, kalau menurut Siagian, administrasi publik atau administrasi negara merupakan keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh aparatur pemerintah dari suatu negara dalam usaha mencapai tujuan negara. Hal serupa juga dikemukakan oleh Wilson yang menyatakan bahwa administrasi negara atau administrasi publik itu adalah pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang menyangkut kepentingan publik atau masyarakat, baik oleh pemerintah, non-pemerintah maupun oleh masyarakat itu sendiri. Kemudian teman-teman kita juga harus tahu apa sih definisi dari perbandingan itu sendiri. Nah, menurut Sukmadinata, perbandingan atau comparative study merupakan studi yang membandingkan dua atau lebih suatu kondisi, kejadian, kegiatan, program, dan yang lainnya. Setelah tahu definisi administrasi publik dan perbandingan, maka kita bisa mengambil kesimpulan nih teman-teman. Definisi dari perbandingan administrasi publik itu apa sih? Nah, perbandingan administrasi publik itu merupakan ilmu pengetahuan yang mengkaji sistem pelayanan dan penyelenggaraan administrasi di suatu negara dengan menggunakan pendekatan perbandingan. Namun perlu diingat juga, studi perbandingan ini atau yang disebut dalam bahasa Inggrisnya disebut comparative study hanya dapat dilakukan apabila ada fenomena yang dapat diperbandingkan dengan indikator seperti adanya kesamaan atau perbedaan. Nah, artinya apabila fenomena yang dibandingkan itu sama persis, tidak ada perbedaannya sama sekali, itu tidak usah diperbandingkan. Dan begitupun apabila fenomena yang dibandingkan itu sangat berbeda dan sama sekali tidak ada kesamaannya, maka itu tidak perlu untuk diperbandingkan. Nah, lalu teman-teman ada hal-hal yang dapat diperbandingkan juga nih di dalam studi perbandingan. Yang pertama itu ada fenomena. Maksudnya yaitu perbandingan dengan menggunakan fenomena yang ada. Dan fenomena yang dapat diperbandingkan itu tentu yang memiliki suatu kesamaan atau justru perbedaan. Namun pada prinsipnya studi perbandingan fenomena ini sebenarnya berusaha untuk memperoleh kejelasan mengenai variasi dari fenomenanya, lalu tingkat keragaman variabel-variabelnya, dan dampak yang ditimbulkan dari variasi-variasi tersebut. Kemudian yang kedua ada model dan teori. Maksudnya yaitu adalah perbandingan dengan menggunakan model dan teori. Nah, dalam studi perbandingan administrasi negara ada dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama adalah proses administrasinya, dan yang kedua adalah hubungan ilmu administrasi dengan disiplin ilmu lainnya. Nah, menurut Thomson, administrasi dibatasi berdasarkan hal-hal yang dilakukan, berdasarkan fungsi yang benar, dan persyaratan yang dapat memberikan keputusan. Oleh karena itu diperlukan adanya pemahaman nih teman-teman. Pemahaman tentang apa? Pemahaman tentang pola-pola tindakan administrasi dan fungsi-fungsi administrasi serta korelasi antara keduanya. Berkaitan dengan batas-batas administrasi yang dikemukakan oleh Thomson tadi, terdapat juga beberapa hal pokok yang perlu diperhatikan teman-teman. Yang pertama adalah pattern sequence of behavior, yaitu pola urutan perilaku yang berusaha untuk melahirkan, mempertahankan, atau mengurangi struktur organisasi dan membentuk suatu proses administrasi. Lalu yang kedua adalah susunan perilaku yang berhubungan dengan usaha untuk membentuk, mempertahankan, atau justru melemahkan tujuan-tujuan organisasi juga untuk membentuk suatu proses administrasi. Dan yang ketiga, pola urutan perilaku yang berusaha mengadakan atau menolak pola-pola interaksi dengan lingkungan yang relevan dan tentunya membentuk proses administrasi. Nah, jadi kesimpulannya teman-teman, menurut hemat saya pribadi bahwa administrasi negara itu berkaitan erat dengan studi perbandingan, karena sebenarnya studi perbandingan itu selalu dibutuhkan di ilmu-ilmu pengetahuan lainnya, tidak hanya di administrasi negara. Namun, mengapa dikatakan bahwa administrasi negara dengan studi perbandingan itu berkaitan sangat erat? Karena di dalam proses penyelenggaraan administrasi negara itu ada proses menganalisis, ada proses mengkaji, dan di dalam proses menganalisis, mengkaji, dan sampai merumuskan kebijakan publik itu dibutuhkan
studi perbandingan ini sendiri. Untuk apa? Untuk menentukan urgensi dari suatu fenomena atau suatu masalah. Saya ambil contoh misalkan para administrator publik itu menganalisis suatu masalah yang ada di masyarakat suatu negara misalkan. Masalah itu sendiri kan tidak mungkin cuma satu ya teman-teman. Jadi dari sekian banyak masalah atau fenomena yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, para administrator publik itu membutuhkan studi perbandingan ini untuk menentukan kira-kira mana nih masalah yang atau fenomena yang menjadi urgensi publik yang kemudian harusnya segera mungkin dirumuskan kebijakan publiknya seperti itu. Atau misalkan setelah dilakukan analisis kemudian hasilnya dikaji dan akan merumuskan kebijakan publiknya itu sendiri, para administrator publik juga memerlukan studi perbandingan ini untuk menentukan alternatif-alternatif kebijakan apa saja yang sekiranya tepat untuk diimplementasikan atau diterapkan di masyarakat atas masalah atau fenomena yang terjadi dan menjadi urgensi. Oke teman-teman, cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai hubungan antara administrasi negara dengan studi perbandingan atau studi komparatif atau dalam bahasa Inggrisnya adalah comparative study. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan karena saya sendiri juga masih belajar, tapi saya berharap semoga video saya ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.